Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini masih bersama Ibu Anggi. Kita akan belajar di tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Apa saja sih materi yang akan kita pelajari hari ini? Kita lihat yuk. Yang pertama, kita akan belajar menjelaskan perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi. Yang kedua, menjelaskan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban di jalan. Nah, sikap yang akan dikembangkan pada hari ini, yang pertama, disiplin, yang kedua, tanggung jawab, dan yang ketiga, rasa ingin tahu. Kalau kalian sudah siap untuk belajar, silakan siapkan alat tulisnya. Kita masuk ke pembelajaran hari ini ya. Tahukah kamu negara penghasil kertas terbesar di dunia ada di negara mana? Ya, negara yang menduduki peringkat pertama sebagai penghasil kertas di dunia adalah Negara Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Adapun Indonesia masih menduduki peringkat ke-6 dalam daftar produsen atau penghasil kertas dunia. Nah, pohon penghasil kertas itu yaitu adalah pohon akasia. Pohon akasia itu digunakan untuk bahan utama pembuatan bubur kertas ya. Di sini kita akan tahu nih bagaimana sih kalau kita sudah memproduksi kertas, lalu bagaimana proses distribusi barang tersebut bisa berlangsung. Kita perhatikan yuk, di sini ada produsen, ada agen, lalu ke pedagang besar, ke pedagang kecil, dan ke konsumen. Bagaimana prosesnya? Nah, proses secara garis besarnya seperti tadi yang Ibu sebutkan ya. Produsen dari orang yang menghasilkan suatu barang akan dikirimkan ke agen. Nah, agen akan menampung barang-barang tersebut lalu akan didistribusikan kembali ke pedagang besar. Lalu dari pedagang besar akan dibeli oleh pedagang-pedagang kecil. Dari pedagang kecil, konsumen-konsumen akan membeli barang tersebut dari pedagang kecil. Nah, konsumen kita yang mengkonsumsi barang tersebut maka disebut dengan konsumen. Nah, distribusi itu apa sih? Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, atau kita bisa artikan juga distribusi sebagai kegiatan pemasaran dalam rangka memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Itu disebut dengan distribusi. Jadi kita menyalurkan barang atau jasa dari produsen yang menghasilkan barang tersebut kepada konsumen yang akan menggunakan barang tersebut. Sekarang Ibu akan perlihatkan beberapa contoh kegiatan proses distribusi barang ya. Kita bisa lihat yang pertama. Di sini ada proses distribusi barang mebel. Nah, pertama kayu di hutan itu ditebang. Lalu dari kayu tersebut akan ada diambilnya kayu berupa gelondongan atau kayu-kayu besar. Dari kayu gelondongan itu akan didistribusikan ke pengrajin kayu. Pengrajin kayu kan berarti yang membuatnya. Jadi kalau tadi yang tempat kayunya itu adalah yang menyediakan bahannya, kalau pengrajin kayu maka di sini produsennya yang membuat mebel. Maka dari pengrajin kayu tersebut dihasilkan barang-barang mebel seperti kursi, meja, lemari, lalu didistribusikan kembali atau disalurkan kembali ke toko mebel. Nah, dari toko mebel itu akan banyak pembeli atau konsumen yang membeli barang tersebut ya. Jadi kita yang akan menggunakan. Lalu ada lagi contohnya. Di sini ada potensi ekonomi pabrik gula. Nah, gula itu pertama dihasilkannya bahan bakunya itu dari tebu. Jadi ada pekerja yang mengambil tebu tersebut. Lalu akan didistribusikan ke tempat pabriknya. Nah, prosesnya menggunakan mesin. Lalu akan menghasilkan tuh outputnya berupa gula. Dari gula itu didistribusikan menggunakan
jalur darat, yaitu misalnya menggunakan truk. Dari truk tersebut kita akan didistribusikan ke toko-toko, yang toko-toko kecil, pedagang kecil, lalu sampai kepada kita sebagai konsumen. Lalu proses berikutnya apalagi contohnya? Ada kegiatan ekonomi lainnya bisa dilihat nih, ada pabrik penghasil suatu barang. Di sini ada barangnya lalu didistribusikan menggunakan jalur darat dan juga menggunakan udara. Ada pesawat dan juga ada mobil. Nah, dari situ didistribusikan tuh ke tempat agennya, lalu didistribusikan kembali ke pedagang yang besar, lalu ke pedagang kecil dan sampai ke tangan konsumen. Selain untuk memenuhi pasar dalam negeri, ternyata distribusi itu juga dilakukan untuk memenuhi pasar luar negeri. Nah, oleh karena itu produsen melakukan kegiatan yang namanya ekspor. Adapun untuk yang kita nih yang membutuhkan di dalam negeri, misalnya barang-barang tersebut, agen atau pemerintah akan melakukan kegiatan impor. Apa sih kegiatan ekspor dan impor? Kegiatan ekspor adalah tindakan menyalurkan barang atau komoditas dari dalam negeri ke negara lain. Contohnya misalnya kita mau mengekspor barang mebel tadi ya, misalnya mau ekspor meja. Kita akan mengekspor dari kita, Indonesia akan ke Jepang misalnya. Nah, itu adalah kegiatan ekspor, menyalurkan barang dari kita, dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau berikutnya kegiatan impor adalah tindakan menyalurkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Contohnya kita nih mau membeli bahan baku, misalnya mesin untuk membuat komputer misalnya gitu ya. Nah, misalnya kita mau beli mesinnya dari Amerika. Nah, kita akan memproduksinya di Indonesia. Nah, kegiatan impor itu adalah seperti itu. Jadi kita membeli barang dari luar negeri untuk dibawa ke dalam negeri. Itu kegiatan impor ya. Nah, sekarang kita lihat yuk. Dalam kegiatan ekspor dan impor ternyata kita memerlukan transportasi. Nah, karena transportasi itu memegang peranan penting dalam menyalurkan barang ke konsumen. Ada apa saja sih bentuk transportasinya? Ternyata kita bisa menggunakan 3 jalur. Bisa darat, bisa laut, dan bisa udara untuk mengirim barang dari suatu daerah ke daerah lain atau dari suatu negara ke negara lain. Contohnya misalnya ada pesawat yang digunakan pesawat kargo. Nah, jadi kalau dalam mendistribusikan barang disebut juga pesawat kargo. Lalu untuk yang di laut, jalur laut pakai apa? Pakainya kapal peti kemas. Ya, kapal peti kemas itu khusus untuk barang. Lalu untuk jalur darat pakai apa? Biasanya menggunakan truk-truk besar yang bisa mengangkut banyak barang. Nah, itu adalah salah satu transportasi yang digunakan dalam kegiatan ekspor dan impor dan pendistribusian barang ya. Nah, ketika kalian dalam mendistribusikan barang atau kalian ketika dalam perjalanan pasti menemukan beberapa benda yang ada di bawah ini. Kalian bisa perhatikan yuk beberapa benda yang ada di video ini. Apakah kalian tahu fungsi dari benda tersebut? Lihat gambarnya. Pasti kalian ketika di jalan pernah melihat barang-barang tersebut kan, atau benda-benda tersebut. Nah, benda tersebut merupakan rambu lalu lintas yang biasa berada di pinggir jalan. Fungsi rambu lalu lintasnya adalah untuk apa? Untuk menertibkan pengguna jalan. Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki kewajiban untuk menaati rambu-rambu lalu lintas saat berada di jalan. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya adalah kita bisa saling menghargai hak-hak pengguna jalan lainnya, sehingga mereka tahu aturan seperti apa yang harus ditaati ketika di jalan ya. Sekarang kita perhatikan yuk rambu-rambu lalu lintas berikut ini. Ini Bu Guru sudah berikan beberapa contohnya. Kita lihat gambar pertama, dilarang belok kanan. Ada gambar ke arah kanan, panahnya, lalu ada tanda silang. Artinya itu dilarang belok kanan. Atau ada tanda lagi, dilarang masuk. Bentuknya dilarang masuk. Ada juga tanda P yang digaris. Nah, itu adalah dilarang parkir.
Ada juga tanda yang berkelok-kelok panahnya, itu adalah banyak tikungan. Ada juga gambar kereta api. Nah, ternyata itu artinya perlintasan kereta api tanpa palang. Jadi nanti kalau kalian menemukan di jalan, kalian sudah tahu nih rambu lalu lintas yang kalian sudah pelajari. Boleh cari lagi di internet kira-kira rambu lalu lintas apa saja sih, fungsinya apa saja, kegunaannya apa saja. Nah, kalian boleh pelajari. Nah, hari ini ada tantangan yang harus kalian selesaikan ya. Nah, apa sih tantangannya? Yaitu membuat satu rambu lalu lintas dalam bentuk gambar. Nah, gambarnya boleh kalian pilih gambar apa saja rambu lalu lintasnya, lalu lengkapi dengan warna. Ya, kalian buat yang ukurannya tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil, terbaca ya, yang penting rambu lalu lintasnya, lalu lengkapi dengan warna. Setelah itu kalian tulis pertanyaan berikut ini, ada 3 dengan jawabannya. Yang pertama, apa arti rambu lalu lintas tersebut? Nah, kalian yang udah kalian gambar itu apa artinya? Yang kedua, apa manfaat rambu lalu lintas tersebut bagi pengguna jalan? Nah, buat pengguna jalan, apa sih manfaatnya? Lalu yang ketiga, apa kewajiban pengguna jalan terhadap rambu lalu lintas tersebut? Jadi dari gambar yang kalian gambar tersebut, kalian jawab pertanyaannya yang sesuai dan tuliskan jawabannya ya. Terima kasih. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang kurang mengerti, kalian boleh bertanya kepada ibu gurunya ya. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan juga. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.